Halo saudara, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama saya Putri Alivia Fitra dalam program acara Nih Kita Kasih Tahu. Ada informasi menarik apa hari ini? Nih kita kasih tahu saudara. Minggu malam warga Bandar Lampung dibuat deg-degan oleh seorang nenek yang tiba-tiba terperosok ke dalam sumur sedalam 10 meter. Diduga karena mengalami halusinasi, sang nenek masuk ke sumur hingga akhirnya harus dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Untungnya, korban berhasil diselamatkan dengan selamat. Nih kronologinya. Proses evakuasi seorang nenek yang terjebur ke dalam sumur ini berlangsung cukup menegangkan. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Bandar Lampung harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban dari dalam sumur yang cukup dalam. Nenek yang merupakan warga Jalan Blora Gang Jaya, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat ini diketahui terjatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter. Diduga korban mengalami halusinasi sebelum kejadian tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangga rumahnya yang curiga karena korban tak terlihat di dalam rumah. Saat dicek, ternyata sang nenek sudah berada di dalam sumur. Proses penyelamatan pun memakan waktu lebih dari 1 jam. Sebanyak 7 orang petugas harus bekerja dengan penuh kehati-hatian agar korban bisa dievakuasi dengan aman tanpa mengalami luka serius. Ya, jadi kemarin hari Minggu kita terima laporan terjadi korban terjebur di sumur di teman warga. Dari dinas pemadam kebakaran menentukan tim rescue sebanyak 7 orang. Yang alhamdulillah yang bersangkutan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, yang bersangkutan ini memang sedikit mengalami depresi, bahkan ini yang terjadi sudah yang kedua kalinya. Tapi yang pertama bisa dilakukan evakuasi oleh pihak keluarga. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan untuk memastikan kondisinya stabil. Diketahui kejadian terjeburnya korban ke dalam sumur ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah terjadi untuk kedua kalinya. Karena itu, pihak keluarga diharapkan bisa lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas korban agar kejadian serupa tidak terulang. Kita lanjut ke informasi selanjutnya saudara. Nih kita kasih tahu, aksi pencurian rumah yang meresahkan warga Bandar Lampung akhirnya tamat. Seorang residivis spesialis bobol rumah berhasil dibekuk tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV. Bahkan 2 kali bolak-balik mengangkut hasil curian pakai sepeda motor. Nih kronologinya. Tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama unit Ranmor meringkus pelaku pencurian spesialis bobol rumah di lokasi persembunyiannya. Sebelumnya, pelaku beraksi di perumahan Viola Hill, Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung pada Jumat 30 Januari lalu. Tanpa ampun, pelaku menggasak barang-barang dari dalam rumah korban, mulai dari perangkat elektronik, tabung gas, sampai beras pun ikut disikat. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku berinisial MA ini bukan pemain baru. Ia merupakan residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Identitas tersangka, dia inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Advent dan juga anak kunci. Kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku. Kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Salah satu korban mengungkapkan, pelaku kerap menjalankan aksinya dengan mengincar rumah-rumah kosong atau dalam kondisi ditinggal pemiliknya. Begitu kejadian diketahui, korban langsung melapor ke polisi. Berbekal rekaman CCTV dan laporan warga, pelaku pun berhasil diringkus kurang dari 1 kali 24 jam. Awal mulanya itu saya pulang kerja sekitar jam 10 malam. Itu istri yang buka kunci, pas dimasukin kok kuncinya agak susah, salah kunci kata istri saya. Dicekrekin lah handle-nya, ternyata udah kebuka.
sadar-sadar itu lampu yang biasa kami matikan saat berangkat kerja itu hidup lampu kamar. Dan posisi istri ngelihat TV sudah nggak ada. Saya ngecek lah bagian lain, ternyata lemari udah kebuka semua, lemari kamar 1 dan 2. Saya ngelihat tab anak saya berserta casannya udah nggak ada. Terus saya lari ke dapur, lampu juga udah hidup, biasanya mati. Terus tabung gas udah nggak ada 2, sama beras 25 kilo. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama seorang penadah hasil curian harus menghabiskan waktu di balik jeruji besi Mapolresta Bandar Lampung. Beralih ke informasi lainnya saudara, nih kita kasih tahu. Miris, demi bisa sekolah puluhan siswa di Lampung Timur harus bertaruh nyawa setiap hari. Mereka menyeberangi sungai Waibungur karena jembatan penghubung desa mangkrak bertahun-tahun. Video kondisi ini pun viral di media sosial, hingga akhirnya mengundang perhatian pemerintah pusat dan memastikan pembangunan jembatan Waibungur akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2026 ini. Sambil menunggu pembangunan dimulai, pemerintah daerah akan memfasilitasi perahu penyeberangan yang lebih aman bagi warga dan para pelajar. Nih informasinya. Karena kasihan saya anak didik generasi bangsa ini. Inilah video yang viral di media sosial. Puluhan siswa terpaksa menyeberangi sungai Waibungur di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur demi bisa sampai ke sekolah. Video ini diunggah melalui akun media sosial Andre Angler Liar dan menunjukkan betapa berbahayanya akses yang harus dilalui para siswa setiap hari. Mereka menyeberang menggunakan perahu kayu sederhana tanpa pengaman memadai. Kondisi ini disebut sudah berlangsung lama saat debit air sungai meningkat dan arus semakin deras. Risiko keselamatan pun makin mengancam. Tak hanya bagi siswa, tapi juga warga sekitar. Tak jauh dari lokasi, terlihat proyek jembatan penghubung desa Kalipasir dan Tanjung Tirto yang seharusnya menjadi solusi. Namun hingga kini, jembatan tersebut masih mangkrak dan hanya menyisakan tiang-tiang beton yang belum tersambung. Usai ramai diperbincangkan di media sosial, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo langsung turun ke lokasi pada Kamis siang kemarin. Setelah melihat langsung kondisi jembatan yang mangkrak hampir 10 tahun ini, Menteri PU menegaskan pembangunan jembatan Waibungur sudah masuk daftar prioritas nasional dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2026 dengan pendanaan dari APBN. Kami sekarang dari PU akan mengerjakan permanennya. Nah, apakah di sini atau di sana atau di situ nanti kita lihat ya. Kan semua ada plus minusnya ya. Sepintas sih saya ragu ya, sepintas ya. Tapi kan saya ini kan ya cuma manusia biasa, jadi biarlah teman-teman yang punya keahlian untuk melakukan pengecekan secara teknis. Kalau ini tidak memungkinkan kita teruskan gitu, daripada membuat masalah besar, karena kan kemudian saya akan pakai APBN bisa menyelesaikan ini kan. Kalau kemudian kita nggak jalan ambruk kan jadi masalah di saya. Saya minta juga teman-teman mencari alternatif lain. Kita sama dengan Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan seterusnya. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah meminta masyarakat untuk bersabar. Ia menegaskan proses pembangunan akan memakan waktu cukup panjang. Namun demikian, Pemda Lampung Timur memastikan akan memfasilitasi perahu penyeberangan baru yang lebih layak dan aman, sebagai solusi sementara bagi warga dan para pelajar. Dan untuk tugas pemerintah kabupaten, kami siap untuk kayak tadi disampaikan oleh Pak Menteri, pembebasan lahan atau perbaikan jalan yang menjadi tugas wewenang kami siap untuk bisa mengalokasikan supaya pelayanan publik terutama infrastruktur jembatan ini tersedia dan terselesaikan dengan baik. Dan kami juga tadi dari kemarin sudah koordinasi sama Pak Dandim, Pak Pangdam untuk membuat jembatan afirmasi dan akan kita gotong royongkan bersama. Warga pun berharap pembangunan jembatan di Sungai Waibungur, Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur bisa segera terrealisasi, agar akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian dapat berjalan aman dan lancar. Ya saudara, itulah tadi ketiga informasi menarik dalam segmen Nih Kita Kasih Tahu hari ini.
Kira-kira ada informasi menarik apa lagi setelah ini? Jangan lupa untuk pantengin terus YouTube Kompas TV Lampung dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Kompas TV Lampung. Sampai jumpa.